Tandanya seseorang itu hidup ada dinamika. Apa artinya dinamika? Sesuatu yang bergerak, dinamis, tidak statis, tidak diam saja. Ada satu movement, pergerakan yang terjadi di dalam sebuah kehidupan. Namun pergerakan itu tidak melulu ada di jalan yang lurus. Juga bukan bergerak yang secara teratur. Kadangkala ada gerakan-gerakan yang justru tidak teratur dan tidak lurus. Berliku-liku bahkan penuh dengan gejolak-gejolak yang tidak terduga. Dan itulah bagian dari sebuah dinamika. Begitu pula pengharapan kita di dalam dan kepada Tuhan. Ibaratnya berpetualang, maka sebenarnya beriman itu adalah berpetualang bersama dengan Tuhan. Ada masa-masa kita tidak memahami jalan Tuhan, tapi ada masa-masa kita bisa tenang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di dalam jalan langkah demi langkah itulah sesungguhnya kita menemukan dinamikanya. Sungguh indah sebenarnya bila kita mau memahami dan memasuki dinamika iman bersama dengan Tuhan. Begitu pula dinamika pengharapan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi yang menyapa kita hari ini. Kali ini masih dari kitab Ayub, dari beberapa ayatnya. Di dalam pertama adalah Ayub pasal 30 ayat 26 sampai 31. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku jadi ratapan. Dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Lalu dilanjutkan lagi dari Ayub pasal 31 ayat yang keempat sampai 6 dan ayat 37. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ayat 37, setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka, aku akan menghadap dia. Ayub di dalam kehidupannya mengalami sebuah dinamika yang mungkin boleh disebutkan dinamika roller coaster. Sebuah dinamika ekstrim yang terjadi, masa penuh sukacita dia nikmati, tetapi juga masa duka cita yang terpuruk habis-habisan juga dia alami. Dan masa ini sangat drastis terjadi di dalam kehidupan Ayub dan keluarganya. Duka cita terus mengiringinya. Teman-teman yang harusnya datang menghibur tapi justru malah menyakitinya. Dan berbagai macam kecamuk perasaan, kegoyahan imannya, percayanya kepada Tuhan itu menjadi goncang. Dan pada saat itulah sesungguhnya dia berjuang berusaha untuk membela dirinya. Bacaan tadi dari Ayub pasal 30 dan 31 itu merupakan bagian dari pembelaan diri Ayub. Setelah disalahkan oleh teman-temannya dalam penderitaan Ayub mengatakan bahwa bukan salah dia sesungguhnya. Lalu ia menderita. Atau dia menderita bukan karena dia melakukan satu dosa berat atau sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Namun teman-temannya tetap masih menuding dan menghakiminya dengan mengatakan bahwa engkau harus bertobat karena gara-gara dosamu dan salahmu maka engkau mengalami kesengsaraan ini. Dan panjang lebar Ayub mencoba membela dirinya. Tapi di dalam pembelaannya itu justru dia mengungkapkan akan dinamika pengharapannya kepada Tuhan. Namun semua diungkapkannya secara jujur. Dia tidak tutup-tutupi. Dia tidak lalu kemudian di dalam kesengsaraannya sekedar menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri. Tapi dia mengarahkan hidupnya sesungguhnya kepada Tuhan.
Pengaduannya dia alamatkan kepada Tuhan, sambil dia ingin teman-temannya itu mendengarkan pembelaan dirinya. Di dalam pasal 30 tadi yang dibacakan ayat 26 inilah ungkapan atau unek-unek hati Ayub yang mengatakan bahwa ketika aku mengharapkan yang baik maka kejahatan yang datang. Waktu aku menantikan yang terang maka kegelapanlah yang datang. Disinilah kita menemukan adanya sebuah dinamika pengharapan. Memang tidak enak didengar ketika sesuatu yang datang berbeda dengan apa yang kita nantikan. Kita menantikan sukacita, kita dapat duka cita. Kita menantikan sebuah kesuksesan yang kita terima malah kegagalan. Kita menantikan sesuatu yang melegakan hati, tetapi malah justru yang datang adalah yang menyesakkan hati. Dan ini tentu saja memunculkan gejolak. Ayub mengatakan batinnya bergelora, tidak kunjung diam. Dia makin sengsara, dia makin penuh dengan kesedihan. Tidak terhibur, bahkan dikatakan aku berkeliaran. Berdiri berteriak minta tolong tetapi tidak ada orang-orang yang bisa menolong. Dia katakan saudara-saudaranya sudah menjadi seperti serigala dan kawan bagi burung unta. Dia merasa dirinya itu sudah menjadi seperti binatang yang tidak dipedulikan. Seperti digambarkan kulitnya menjadi hitam mengelupas dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena demam. Ungkapan ketika dia berpenyakit kusta ini terpuruk habis-habisan. Bahkan dia tak dapat lagi memuji Tuhan dengan sebuah ungkapan permainan kecapiku jadi ratapan dan tiupan surlingku jadi seperti orang menangis. Merupakan sebuah kejujuran, tetapi di sini kita melihat adanya sebuah dinamika. Ayub masih datang kepada Tuhannya dan dia lalu kemudian berserah, terarahkan hidupnya kepada Tuhan. Sambil dia lalu mengingat lagi di dalam pasal 31. Bukankah Allah lah yang mengamat-amati jalan-jalanku, menghitung setiap langkahku. Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana pembelaan Ayub itu, walaupun dia dihantui oleh rasa bersalah yang ditudingkan oleh teman-temannya itu, dia tetap mengatakan bahwa Allah ada di pihaknya. Allah mengamat-amati jalannya. Allah menghitung segala langkahnya. Di sini Ayub mengungkapkan sebenarnya sebuah komitmen imannya di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan. Saat pengharapan itu tidak datang, saat apa yang dia nantikan itu berbeda dengan apa yang dia harapkan. Pada saat itu dia tetap mengingat bahwa Tuhan tidak henti mengamati ia. Tuhan tidak lelah mengawasinya. Bahkan Tuhan itu bukan saja tahu langkah-langkah hidupnya, tetapi juga selalu melangkah bersama sepanjang hidupnya. Bukankah menghitung segala langkah tidak bisa dari jauh? Dia harus dari dekat, mengamat-amati langkah demi langkah yang diambil oleh Ayub, dan Tuhan lakukan itu. Sampai di sini kita melihat bagaimana Ayub justru mempunyai komitmen iman yang luar biasa di tengah pergumulan yang sangat berat menimpanya. Dia bahkan mengakui bahwa setiap langkahku kuberitahukan kepada Tuhan. Aku akan menghadap Dia. Dinamika pengharapan itu bisa terjadi juga di dalam masa-masa gejolak iman kita. Saat dimana kita mulai goyah. Saat dimana apa yang kita harapkan itu tidak datang-datang atau tidak jadi datang. Atau malah sebaliknya kita menerima sesuatu yang sebenarnya A tetapi kita terima B. Sesuatu yang menyenangkan tapi kita terima justru yang menyakitkan. Dan ini semua menyisakan sebuah gejolak perasaan yang meledak-ledak. Namun kita belajar dari Ayub. Pada saat dimana apa yang datang itu berbeda dengan apa yang dinantikan, tetaplah ingat Tuhan yang tidak henti mengamati dan tidak lelah mengawasi. Dia bukan saja tahu langkah hidup kita, tapi Dia selalu mau melangkah bersama-sama dengan kita sepanjang hidup kita. Tetaplah jalani petualangan iman ini bersama dengan Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya, penuh dengan dinamika, bersama dengan Tuhan yang selalu mendampingi hidup kita. Amin.